Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidah Rahmadianti, NIM 2211201011. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Apa itu routing statik? Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Kemudian, pengertian static routing. Static routing adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Selanjutnya, ciri-ciri dari routing statik yang pertama, jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh jaringan. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk jaringan yang berskala kecil. Cara kerja routing statik sendiri. Yang pertama, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang kedua, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan juga, routing statik berguna untuk melewatkan paket data ada pada jaringan. Selanjutnya, keuntungan menggunakan routing statik sendiri yaitu yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan dengan router dinamik. Yang keempat, routing statik sendiri lebih kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Selanjutnya, untuk kerugian menggunakan routing statik sendiri yaitu yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, routing statik ini hanya dapat digunakan untuk jaringan yang berskala kecil. Untuk selanjutnya, mari kita langsung saja kita membuat topologi mengenai routing statik ini. Oke, langsung saja kita di sini langsung membuka Cisco-nya ya. Di sini saya membutuhkan 3 buah router, kemudian 3 buah switch, dan 3 buah PC, dan juga kabel crossover-nya. Jadi di sini saya diajarkan ketiga-tiganya itu antara router, switch, dan PC. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel crossover-nya tersebut. Untuk router 1 dan router 2, untuk menghubungkannya kita menggunakan 0/0 gigabit. Kemudian untuk router 3 dan router 4 kita menggunakan 0/0 menggunakan dan juga 0/1. Setelah router 2, router 3 dan router 4 terhubung, selanjutnya kita menghubungkan antara router dan switch. Untuk router yang pertama dengan switch kita menggunakan 0/2 gigabit, kemudian dihubungkan dengan switch dengan menggunakan 0/1 gigabit. Untuk selanjutnya juga seperti itu, antara router 2, 3, dan 4 menggunakan gigabit yang sama. Setelah router, switch, dan PC terhubung, selanjutnya kita memasukkan IP address pada PC-nya. Untuk IP address yang digunakan pada PC kedua, sebesar IP-nya 192.168.1.2. Kemudian untuk subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.1. Mohon maaf sebelumnya karena di recordan ini untuk memasukkan IP, subnet, dan gateway-nya tidak bisa ditampilkan. Saya juga tidak tahu kenapa begitu. Kita langsung lanjut saja. Untuk PC kedua, IP yang digunakan sebesar 192.168.2.2. Untuk subnet masknya masih sama, yaitu 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya kita menggunakan 192.168.2.1. Kemudian langsung saja untuk PC 3-nya kita menggunakan IP 192.168.3.2.
Kemudian untuk subnet masknya masih sama sebesar 255.255.255.0. Dan kemudian untuk gateway-nya kita menggunakan 192.168.3.1. Oke, setelah kita mengatur IP pada PC, selanjutnya di sini kita mengatur routernya. Untuk routernya, kita yang pertama itu menggunakan di CLI-nya, maksudnya kita ketik saja 0, kemudian enable, kemudian konfigurasi terminal, hostname. Hostname itu untuk membuat nama pada router 2-nya, kita ketik saja hostname R2, kemudian int G0/0, kemudian masukin IP address-nya sebesar 172.16.1.1, kemudian 255.255.255.252. Kemudian ketik juga description link atau garis bawah R3. Kemudian no sh dan langsung saja enter. Yang kedua, int G0/2, kemudian masukin IP address-nya sebesar 192.168.1.1. Kemudian 255.255.255.0. Kemudian ketik saja description link garis bawah net 1 dan enter no sh. Kemudian lanjut langsung ke router 2-nya. Sama seperti pada router pertama, hanya saja yang membedakan IP address-nya. Pada IP address yang router 2 kita menggunakan 172.16.1.1, akan tetapi pada router 3 ini kita menggunakan IP address sebesar 172.16.1.2. Masih sama, lanjut untuk int G0/1, IP address-nya kita masukin 172.16.1.5. Kemudian lanjut int G0/2, IP address-nya yang dimasukkan sebesar 192.168.2.1. Kemudian untuk selanjutnya 255.255.255.0. Selanjutnya kita langsung saja ke router 4. Masih sama, hanya saja yang membedakan yaitu untuk IP address-nya sebesar 172.16.1.6, 255.255.255.252. Intinya kalau masukkan IP atau subnet itu setelah angka misal 172 itu harus dikasih titik, karena jika tidak dikasih titik maka hasilnya akan error dan kita harus mengetik lagi. Untuk selanjutnya kita langsung saja melakukan ping, atau yang di software Cisco-nya itu ada gambar amplop. Kita langsung saja ping biar kita tahu apakah router sudah terhubung atau belum. Oke, langsung saja kita melakukan ping dari router ke router 2 ke PC 2. Di sini punya saya masih fail ya. Kita harus melakukan ping lagi untuk kedua kalinya, dan di sini tertera punya saya sudah sukses. Kemudian kita lanjut ke router ketiga. Untuk yang pertama ini punya saya juga masih fail. Kemudian saya mencoba lagi dan di sini tertera sudah sukses. Setelah itu kita lanjut juga ke router keempat. Di sini juga punya saya masih fail, tapi untuk kedua kalinya sudah sukses. Pada intinya kalau misal kita melakukan ping itu masih fail, kita tetap coba saja sampai sukses. Sebelumnya saya minta maaf apabila omongan atau kata-kata saya lebih cepat daripada video. Dalam rangkai topologinya saya minta maaf karena terkendala dalam proses mengeditnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.